Ada negara wa ma kunna linahtadiya may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dengan kesehatan itulah hingga dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini di masjid yang kita cintai. Ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian sholawat, salam teriring, salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang demi kejayaan agama Islam. Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita mati selain dalam keadaan betul-betul muslim. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah pada hari ini berjudul Idul Fitri yang Islami. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika Ramadan yang mulai datang, kaum muslimin yang sejati menyambutnya dengan senang hati, dan ketika Ramadan hendak berakhir, justru kesedihan menyelimuti jiwanya. Jadi karena Ramadan dengan keutamaannya yang dan akan berakhir dan belum tentu bagi kita bisa berjumpa kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Karena soal umur memang tidak ada yang tahu. Meskipun demikian, setelah melaksanakan ibadah Ramadan selama sebulan penuh, kaum muslimin juga bergembira. Maka tepat tanggal 1 Syawal, kaum muslimin di seluruh dunia akan merayakan apa yang disebut dengan Idul Fitri. Kegembiraan ini karena paling kurang ada dua makna yang bisa kita ambil dari perayaan Idul Fitri, yaitu dibolehkannya kembali kaum muslimin untuk makan dan minum di siang hari, serta kembalinya kaum muslimin kepada kesucian diiringi di dalam itu dirinya sendiri. Dalam arti ini tidak punya dosa karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya telah lalu serta kembali dengan memiliki tauhid yang mantap.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kedatangan 1 Syawal disambut dengan ucapan takbir, tahlil dan tahmid. Dengan demikian kita kaum muslimin semestinya menjadikan 1 Syawal untuk memulai langkah kehidupan yang baru. Langkah baru yang dimaksudkan untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan memperlihatkan hasil ibadah Ramadan dengan kembalian kepribadian yang Islam. Oleh karena itu, perayaan Idul Fitri tidak akan kita lakukan dengan hal-hal yang bernilai maksiat, tetapi justru akan kita hiasi suasana Idul Fitri dengan nilai-nilai yang Islam. Ini berarti kita akan berhari raya Idul Fitri secara Islam, sebagaimana yang dihendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan dengan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan didikan daripada ibadah Ramadan. Sidang Jumat rahimahullah, di antara cara yang akan kita lakukan dalam berhari raya Idul Fitri secara Islami, yang pertama, tetap dalam kesederhanaan sehingga tidak tampak apa yang disebut dengan kemewahan dan memboros-boroskan harta. Kalau kemewahan dan memboros-boroskan harta untuk sesuatu yang tidak ada nilai baiknya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, berarti kita dikalahkan oleh iblis, bahkan kita menjadi saudaranya dan bersekutu dengan dunia. Karena itu, hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wala tubdilu tabdilan, innal mubadilina kanu ikhwanas sayatin, wa kana sayatin li rabbi kafur." Kata Allah, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra. Kalau pada saat hari raya Idul Fitri kita kelebihan harta, masih banyak orang yang miskin yang memerlukan harta itu, atau kita simpan dengan baik-baik untuk dipergunakan bagi penggunaan harta secara benar pada masa-masa yang akan datang. Dalam skala yang lebih luas, saudara-saudara kita yang muslim di berbagai belahan bumi ini juga amat memerlukan bantuan kita. Bagaimana saudara kita yang di Bosnia, Palestina, Timur dan sebagainya, karena amat naif kalau kita di sini berpoya-poya dengan menghambur-hamburkan harta, sementara saudara kita di tempat lain justru tidak jelas apa yang mereka pakai, pakaian model apa yang mereka pergunakan, rumah seperti apa yang mereka
kuning dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim. Sebagaimana tradisi yang baik sudah kita biasakan, sehingga datang mendatangi, kunjung mengunjungi dengan saling mengucapkan salam, memaafkan sesama muslim, serta saling tukar informasi dan pengalaman. Ini memang amal disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Kaum muslimin semalam Jumat yang berbahagia, meskipun silaturahim dan saling memaafkan memang dianjurkan, bukan berarti boleh begitu saja mengabaikan ketentuan-ketentuan di dalam Islam. Tetapi di masyarakat kita ada satu kebiasaan yang nampaknya bisa baik dan bisa juga malah salah. Dalam berhari raya, yaitu saling berjabat tangan antara pria dan wanita. Kalau dengan saudara yang statusnya mahram, haram dinikahi seperti bapak, ibu, kakak dan sebagainya, tentu tidak ada masalah. Tetapi yang justru banyak terjadi adalah berjabatan tangan dengan yang disebut mahram. Padahal ini merupakan sesuatu yang tidak Islami, dan bisa jadi sebanyak wanita yang bukan mahram dengan kita, lalu kita berjabatan tangan dengannya. Sebanyak itulah dosa yang baru yang kita kerjakan pada hari raya Idul Fitri. Ada beberapa hadis tentang ketidakbenarnya bersentuhan kulit antara pria dan wanita. Inilah usafihu nisa. Sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Hadis riwayat Malik, Tirmidzi dan Nasa'i. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketiga yang harus kita upayakan dalam mewujudkan Idul Fitri yang Islami adalah menghindari segala bentuk kemaksiatan. Apalagi hakikat Idul Fitri merupakan kemenangan melawan iblis. Karena itu kita tentu amat menyayangkan kalau suasana Idul Fitri dimulai dengan hal-hal yang bernilai maksiat. Dan inilah memang yang bisa terjadi dari tahun ke tahun. Pada hari raya Idul Fitri inilah banyak sekali wanita-wanita Islam yang berdandan ala wanita jahiliyah, yang glamor dan tidak menutup aurat, di mana tempat-tempat maksiat yang selama Ramadan ditutup dibuka kembali
acara televisi yang jelek ditayangkan kembali dan amat menyedihkan, di mana lokasi-lokasi maksiat ramai dikunjungi orang, sementara masjid kembali seperti semula, sepi tanpa jemaah. Karena itu harus kita sadari bahwa segala kebaikan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan semestinya mampu kita lestarikan dalam kehidupan 11 bulan mendatang. Karena itu mulai bulan Syawal yang artinya peningkatan, inilah kita mulai hidup baru dengan kehidupan yang lebih Islam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil dalam ibadah Ramadan dengan memeliharkan ketakwaan yang semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin gemarlah kita melaksanakan perintah Allah karena menjauhi segala bentuk larangannya. Dalam situasi akan kondisi yang bagaimanapun juga, inilah memang hakikat kemenangan melawan setan laknatullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sholatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'al muslimina laka wa ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
على المرسلين